Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan mencoba untuk menjawab. Kita lihat ya di medsos itu banyak sekali ya tulisan-tulisan, kemudian fenomena-fenomena yang kita saksikan. Begitu juga di video-video YouTube ya, kita banyak melihat podcast juga ya, termasuk salah satu artis yang sedang viral itu ya karena mengadopsi atau memelihara beberapa boneka gitu ya, yang kemudian dia perlakukan seperti anaknya sendiri. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu saya itu melihat podcastnya si artis tadi itu diundang oleh Boy William gitu ya, dipinjem bonekanya, itu cara menggendongnya pun itu benar-benar harus diperlakukan seperti bayi beneran. Jadi dia nggak terima ketika si Boy Williamnya itu ngangkatin bonekanya itu ya, terus diangkat pakai satu tangan, jangan begitu dong gitu, nggak begitu deh cara gendong bayi, nggak begitu deh gitu ya, banyak lah gitu ya. Terus ini ya, gua tetak ya, gua ini ya, gua ajarin jalan, belum waktunya, mana ada itu boneka, mana ada itu anak umur 2 bulan, 3 bulan diajarin jalan, belum waktunya gitu ya. Jadi benar-benar di sini kita melihat ya ada semacam ya nun sewu kalau saya katakan mental disorder gitu atau mental illness gitu ya. Jadi kalau bahasa kasarnya gangguan mental ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri sebagaimana tadi juga yang sudah diberikan prolog ya atau prakata ya, bahwa umat Islam sekarang ini ya pada khususnya dan umat manusia seluruh dunia sekarang ini memang hidup di dalam sebuah sistem atau sebuah the way of life, pandangan hidup gitu ya, yang itu memang tidak berpijak kepada aturan Tuhan gitu ya. Dan di sini sistem itu disebut dengan sistem sekularisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi induknya itu adalah sekularisme, yang lainnya itu adalah turunan-turunannya, gitu ya. Jadi di dalam sistem yang sekarang ini sedang menaungi seluruh manusia di dunia dan juga umat Islam di dalamnya, itu salah satunya menjamin adanya freedom of behavior atau kebebasan bertingkah laku. Jadi ada 4 kebebasan yang dijamin, yang salah satunya adalah freedom of behavior atau kebebasan bertingkah laku. Sehingga dengan landasan kebebasan bertingkah laku ini, yang ini kemudian melanda seluruh umat manusia di dunia, termasuk juga di dalamnya adalah umat Islam, ya umat Islam teracuni dengan adanya paham ini, sehingga dia menganggap bahwa ya apapun yang dilakukan ya ini semau gue gitu kan, gue yang beli gitu kan, gue yang melihara, ini pakai duit-duit gue, kenapa lu yang ribut gitu. Termasuk salah satunya dalam kasus ini memelihara boneka gitu. Nah ini sebenarnya bisa dilihat gitu ya, dengan penerapan sistem sekuler liberal kapitalisme ini banyak sekali umat manusia yang mengalami mental disorder atau mental illness ya, gangguan mental. Yang salah satu manifestasinya adalah ini banyak sekali sebenarnya ciri-cirinya. Cuman kalau yang berhubungan dengan ini saya sampaikan bahwa salah satunya adalah halusinasi. Jadi bagaimana orang itu berhalusinasi, membayangkan sesuatu yang sebenarnya faktanya itu nggak ada, gitu ya. Membayangkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu dipikirkan, ya berhalusinasi. Nah, ini sebenarnya apa gitu kan? Nah, manusia itu kan diciptakan oleh Allah itu kan dengan segala macam potensinya. Ya, insya Allah mungkin teman-teman semuanya yang hadir di sini sudah pernah mendapatkan gitu ya, bahwa manusia Allah ciptakan di muka bumi ini beserta segenap potensi kehidupannya, gitu ya, beserta segala macam tokotul hayawiyahnya. Di situ ada goriza gitu ya, atau gorois dalam jamaknya, dan kemudian ada hajatul udwiyah atau kebutuhan jasmani atau biological requirement gitu ya, kebutuhan basic mereka yang harus dipenuhi, makan, minum, tidur, istirahat, buang hajat dan seterusnya, itu termasuk dari hajatul udwiyah. Dan di sini juga Allah menciptakan manusia, dia punya yang namanya gorois atau naluri-naluri, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah insting. Ya, di mana dunia binatang juga punya yang namanya insting. Nah, di antara insting ini ada yang namanya gorizah nau atau naluri melestarikan jenis, yang manifestasinya itu adalah misalnya tertarik dengan lawan jenis, kemudian rasa keibuan, rasa kebapaan, rasa kenenekan gitu ya, rasa kekakean, kebibian, kepamanan dan seterusnya. Itu adalah salah satu manifestasinya. Dan Islam di sini sudah memberikan aturan yang sangat terperinci, aturan yang sangat detail ya, bagaimana kemudian segala potensi yang Allah
ciptakan, udah given, Allah berikan gitu ya, dari sononya, setiap manusia itu punya gitu ya, itu bisa tersalurkan ya sesuai dengan visi misi penciptaannya. Jadi bukan sesuatu yang salah ya, salah siapa dong? Tuhan menciptakan kita punya rasa begini ya nggak salah juga dong kalau kita tertarik dengan lawan jenis, nggak salah juga dong kalau misalkan aku pengen punya anak misalnya kayak gitu. Ya emang nggak salah, tapi di sini Islam itu memberikan aturan. Gimana sih jalurnya gitu ya agar namanya Goriza Now ini bisa tersalurkan dengan benar. Jadi Goriza Now itu adalah naluri untuk mempertahankan jenis. Yang Islam mengatur di sini bagaimana mempertahankan jenis manusia, kelangsungan jenis manusia ini agar bisa tetap memakmurkan bumi sebagaimana visi dan misi penciptaan manusia oleh Allah di muka bumi ini, maka Islam mengatur di sini adalah dengan jalan pernikahan. Kan gitu. Jadi tujuan dari adanya naluri ini adalah melestarikan jenis manusia, tapi tidak dengan cara-cara yang seenaknya, tidak seperti cara-cara binatang gitu kan ya. Tapi di sini diatur yaitu dengan jalan pernikahan. Sehingga memang tujuan dari adanya pernikahan di dalam Islam itu adalah salah satunya yang paling utama adalah memperoleh keturunan dengan jalan yang syar'i gitu. Jadi tidak dengan perselingkuhan, tidak dengan lain-lain sebagainya gitu, tapi dengan satu jalan yaitu dengan pernikahan. Nah, di sini bagaimana kita melihat jadi fenomena baby doll spirit ini ya, dia sebenarnya kan ingin memuaskan naluri gorizah naunya gitu ya, naluri kebapaannya atau naluri keibuannya karena emang dia nggak punya anak karena belum menikah gitu ya. Jadi dia berhalusinasi ya gimana caranya nih kepuasan gue pengen punya anak gitu ya bisa tersalurkan, ya udah gitu kan. Saya beli aja boneka gitu kan yang dia perlakukan, dia berhalusinasi ya seolah-olah memang itu baby beneran. Ya sampai dibeliin baju, dibeliin topi seperangkat ininya lah untuk baby-babynya itu ya, untuk peliharaan-peliharaannya itu, dan seolah-olah dia merasa bahwa yang paling parah gitu ya, dia merasa di situ memang di baby itu, di boneka atau doll itu ada arwahnya. Ya dia percaya itu ada arwahnya yang akan memberikan kekuatan. Nah itu kan udah mengarah kepada kesyirikan gitu ya, mempercayai sesuatu ya di luar di luar sesuatu yang memang sunatullah gitu loh. Nah, itu kan sudah bentuk-bentuk penyimpangan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya inilah gitu. Jadi ini nggak bisa terpisah dari sistem kehidupan yang memang mendewakan kebebasan dan juga self gratification, ya, kepuasan pribadi, kepuasan individu yang memang menjadi sesuatu yang harus diperturutkan ya, hedon ya. Jadi sistemnya ini kan memang sistem hedonisme juga. Turunan-turunannya apa itu hedon gitu ya? Memuaskan hawa nafsu, termasuk di dalamnya kepuasan dia ingin memiliki anak yang tidak menggunakan jalur yang semestinya, tetapi menggunakan adopsi boneka-boneka. Sedangkan kalau di dalam Islam kan kita tahu ya, untuk lukisan atau gambar makhluk hidup aja itu tidak boleh ya kita menggambarnya atau kemudian kita memasangnya di tembok atau dijadikan hiasan dinding kalau itu memang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, termasuk di dalamnya adalah boneka. Ya. Ya. Ada suara yang bocor untuk partisipan, mohon di-mute dulu biar bisa fokus dulu, nanti bisa dikomentarin. Ya, apalagi kemudian di sini boneka. Nah, itu kan di dalam hadis dikatakan kan boleh itu boneka dijadikan mainan anak-anak. Jadi harus memang dijadikan mainan anak-anak. Tapi kalau dijadikan pajangan semacam patung ya, ditaruh di tempat-tempat yang memang itu misalkan dilihat oleh tamu atau orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, itu kan tidak diperbolehkan. Ada ya di situ ya. Sehingga itu ya. Nah, ini kan juga menjadi bentuk keresahan bagi kita. Kenapa? Kalau namanya public figure ya, dia akan menjadi corong. Dan dia itu generasi muda kita itu kan banyak melihat dan meniru gitu ya, banyak melihat dan meniru apa yang dia dengar, apa yang dilihat gitu, karena memang public figure itu adalah role model, apalagi di dalam sistem kehidupan seperti sekarang ini. Nah, itu yang kemudian harus menjadi keresahan bagi kita, terutama kita juga orang tua ya, kita juga pembina generasi, kita punya anak, kita punya generasi, memang harus kita pikirkan ke depannya. Sehingga sudah menjadi sebuah keharusan ya bagi kita gitu ya, aware gitu ya, atau peduli gitu ya dengan masalah ini.
Ya, sebagaimana di dalam sabda Rasulullah dikatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran gitu ya, selemah-lemahnya iman kita itu adalah kita mengingkari. Minimal kita merasa resah dan tidak suka dengan fenomena ini karena memang itu bertentangan dengan syariat. Gitu. Dan ini juga kemudian harus kita pahami bahwa umat Islam sekarang itu tidak bagaikan dia itu ikan, tetapi dia tidak hidup di dalam air. Ya, tapi dia hidup di atas tanah. Gimana coba? Kelepek-kelepek kan? Ya, karena emang air itu adalah habitatnya. Air itu adalah lingkungan yang bisa membuat ikan itu hidup. Nah, sekarang kondisi umat Islam tidak begitu. Memang kita bisa menjalankan Islam itu, tapi dalam ranah individual. Ya, kita boleh misalkan sholat, kerudungan, umroh, haji bolak-balik asal punya duit, ya sodako, infak, bangun masjid, bangun pesantren, mau mangga silahkan gitu ya. Disilahkan yang seperti itu, tetapi dalam ranah hablum minan nas yang di sini terkait dengan masalah pengaturan urusan umat ya, pengaturan urusan banyak manusia. Di sini ada Ipolexos Budhankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, ya kesenian, olahraga, semuanya. Hablum minanas sekarang Islam tidak bisa diterapkan. Bukan tidak mau. Umat Islam bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena ranah hablum minanas ini membutuhkan sebuah negara atau institusi untuk menerapkannya. Jadi kalau kita mau ngotot nerapi hablum minanas itu mungkin hanya terbatas dalam ranah individual. Artinya kita kemudian bisanya cuma ngempet ya. Kita mau berekonomi Islam nih, tetapi sistem yang ada sekarang coba lihat. Ya, sistem perekonomian yang diadopsi ya oleh seluruh negara di dunia adalah sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis kepada ribawi. Sehingga kita mau pinjem modal, mau ini nggak bisa, kepentok kita gitu. Kepentok karena semuanya jalannya ke sana. Karena emang itu adalah sebuah sistem yang legal dalam tanda kutip yang diadopsi oleh seluruh negara yang ada di dunia. Sehingga kemudian kalau kita mau berislam secara totalitas, itu palingan mentok-mentoknya cuman ranah individu doang. Yang itu proporsinya cuma 10%. Jadi untuk urusan masyarakat gitu ya, untuk urusan hablum minanas kita nggak bisa. Bukannya kita nggak mau, kita pengen banget, kita mau banget. Cuman di situ membutuhkan sebuah negara. Nah masalahnya, negara ini yang mau menerapkan hukum-hukum Allah dalam ranah hablum minanas, itu sekarang keberadaannya tidak ada. Itu yang kemudian membuat dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat sa'aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kemudian apa akibat dari abainya manusia, abainya tidak adanya negara yang menerapkan syariat Allah dalam ranah hablum minanas ini, apa yang terjadi kemudian? Kerusakan. Dan kerusakannya itu udah masuk kemana-mana gitu ya, bukan hanya kerusakan secara individual, bukan hanya keluarga tadi dengan fenomena perselingkuhan macam-macam yang namanya orang bercerai di pengadilan agama sok atau tengok itu di pengadilan agama ya, namanya orang yang ngurusin perceraian tiap hari itu bejubel banget. Dan termasuk Jember ini wilayah yang masuk insya Allah ya, kalau data yang pernah saya baca itu nomor 3 ranking di Jawa Timur gitu, setelah Malang kalau nggak salah gitu. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita kemudian merasa bahwa kehidupan kita umat Islam lagi baik-baik aja, nah kita mungkin perlu meluaskan pandangan, bumbata, buka mata, buka telinga, gitu ya. Jadi itu mungkin jawabannya, karena memang fenomena ini adalah fenomena kerusakan. Itu hanya salah satu contoh kecil aja gitu.